cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, dan cek evaluasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak narasumber dan Sobat BPOM dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini kita telah kedatangan narasumber yang keren, 3 orang. Beliau yang pertama Pak Sulianto, beliau Kepala Lokapom di Kabupaten Banyumas. Yang kedua Mas Awan Ukaya, owner Denatur ya, industri obat tradisional di Cilacap. Kemudian satu lagi yang gak kalah keren juga Mas Pupung, beliau dari PPJAI atau Paguyuban Pelaku Jamu Alami Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini akan kita bahas nih dengan para narasumber keren kita tentang jamu herbal Cilacap yang sudah go internasional gitu ya. Kalau sebelumnya masih menuju, ya ini karena pangsa pasarnya sudah sampai ke luar negeri, kita berani angkat dialog tentang jamu herbal yang Cilacap yang sudah go internasional. Baik, tidak perlu berpanjang lebarnya, langsung saja kita minta narasumber untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dari Kepala Lokapom di Kabupaten Banyumas, Pak Sulianto, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BPOM dimanapun berada, terima kasih atas kesempatannya. Ini siang hari ini saya ketemu sama rekan-rekan yang sangat luar biasa, Mas Awang sama Mas Pupung, untuk bisa bersama-sama berdiskusi membahas mengenai obat tradisional yang alhamdulillah sekarang ini perkembangan jamu tradisional di Cilacap sudah sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Sulianto. Saya selaku Kepala Lokapom di Kabupaten Banyumas, di mana Lokapom Kabupaten Banyumas merupakan UPT, Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang ada di Banyumas dengan wilayah kerja 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Cilacap. Ya, kegiatan kami lakukan pengawasan pembinaan terhadap obat dan makanan. Jadi kalau saya bicara masalah obat dan makanan, di dalamnya ada obat yang sudah kita kenal, kemudian ada juga obat tradisional, ada kosmetik, ada suplemen kesehatan, ada narkotik, ada psikotropik, dan termasuk juga ada makanan di situ. Nah, sehingga sudah kita melakukan pengawasan secara menyeluruh. Demikian Mas Win. Ya, terima kasih Pak Suli atas perkenalannya. Berikutnya Mas Awan Ukaya, monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Ukaya. Saya adalah salah satu pelaku usaha jamu di Kabupaten Cilacap. Nah, dengan tema Lokapom Banyumas yang go internasional, bahwasanya alhamdulillah di era internet ini semua pelaku usaha, baik itu jamu, baik itu pelaku usaha apapun, sekarang bisa menawarkan produknya ke semua orang, baik itu lokal maupun di internasional. Itu sudah kita lakukan, alhamdulillah, kita dari awal tahun 2010 sampai sekarang, dan saya mulai dari nol. Jadi bukan usaha warisan, tapi saya menjual lewat online. Kita bisa menjual di seluruh Indonesia, bahkan kita ke luar negeri seperti itu. Mungkin seperti dulu Pak Win. Terima kasih Mas Awan. Selanjutnya dari PPJ ini Mas Pupung, monggo silakan Mas Pupung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Suli, dalam hal ini Kepala Lokapom Banyumas, dan terima kasih sekali juga dengan Pak Win dan Pak Awan Ukaya dari PT Denatur. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Nomo, sering dipanggil Pupung. Saya kebetulan di sini adalah perwakilan dari PPJAI. PPJAI ini adalah Perhimpunan Pelaku Jamu Alami Indonesia. Alhamdulillah atas bimbingan beliau Pak Suli dengan teman-teman di Lokapom Banyumas, kita diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.
kancah internasional. Jadi PPJI itu tidak hanya mewadahi sebagai owner dari jamu, tapi juga membawahi teman-teman yang orang-orang yang peduli dengan jamu herbal alami Indonesia ini. Mungkin perkenalan saya sementara itu, mudah-mudahan nanti dari hasil diskusi kita bisa memberikan wacana dan mendorong perkembangannya lebih lagi. Jadi jamu herbal Cilacap ini nanti go internasional. Sekian, terima kasih. Terima kasih para narasumber yang sudah memperkenalkan diri, karena seperti pepatah ya, siapa tak kenal maka tak aruf. Siapa tak kenal maka tak sayang gitu ya. Biar kita semakin dekat, semakin saling mengenal, tentunya juga harus memperkenalkan diri. Sobat Bepom, yang jadi pertanyaan kita semua ya, Cilacap kan dikenal dengan jamu bahan kimia obat atau jamu BKO. Itu tentunya jadi beban sejarah yang sangat berat sekali gitu ya. Nah ini kan perlu nanti harus dijawab kepada narasumber. Dengan beban sejarah yang berat tersebut, tentunya mau pengembangan industri obat tradisional kan tentunya perlu effort yang lebih berat lagi gitu ya. Kenapa tidak memilih buka di tempat lain, misalnya nggak branded Cilacap, karena kan beban sejarah tersebut. Kemudian Pak Suli ini sejak tahun 2018 ditugaskan di wilayah kerja Lokapom Banyumas, salah satunya di Cilacap ya, untuk memperbaiki beban sejarah tersebut. Nah ini kan tentunya perlu usaha berat ya. Seperti dulu ada tahun 2018 kan ada desa obat tradisional aman gitu ya di Cilacap. Kemudian peran dari BPJI tentunya juga besar juga merubah image tersebut. Nah terkait beban sejarah jamu BKO di Cilacap ini kan yang menjadi beban kita semua. Ini bagaimana tipsnya ini agar beban tersebut bisa hilang, dan sekarang sudah terbukti dari tidak hanya obat tradisional itu legal, tapi sudah go internasional yang diterima di pasar dunia. Monggo Pak Suli. Ya, makasih Mas Yun. Ya, kalau kita bicara masalah sejarah jamu OTBKO di Cilacap itu memang sangat gaungnya itu sampai kemana-mana gitu ya. Jadi hitungannya sampai Nusantara. Sebenarnya kalau kita bisa melihat ada satu keuntungan pada saat kita bicara masalah jamu di Cilacap, karena orang akan mengenal, oh kalau di Cilacap itu jamu begitu ya. Nah sekarang permasalahannya terkenalnya adalah jamu BKO, jamu yang mengandung bahan kimia obat. Nah ini yang perlu kita hapus image ini. Nah alhamdulillah sejak beberapa tahun terakhir ini ya, di tahun 2000 BPJI itu dibentuk tahun 2015 ya, sampai sekarang ini kiprah tadi yang disampaikan tadi, kiprah PPJI itu sangat luar biasa. Nah salah satunya juga bisa memberikan image kepada masyarakat, terutama juga kepada pelaku usaha jamu yang notabene masih menggunakan BKO, bahwa ternyata jual jamu tanpa BKO itu juga laku keras gitu loh. Nah ini yang perlu disadari oleh para pelaku usaha yang masih ya nun sewu, masih bermain curang dan sebagainya ya, menambahi bahan kimia obat ilegal dan sebagainya. Karena ternyata dari saya beberapa kali mendengar cerita dari PPJI, ternyata jual jamu tanpa BKO pun juga laku keras. Bahkan mungkin kalau dibandingkan ya, keuntungan menjual jamu yang legal sama ilegal sekarang jauh lebih besar. Lebih besar jual jamu legal ya. Nah, ini perlu kita dorong. Nah, masalah sejarah tadi sebenarnya bisa kita ambil satu kekuatannya, bahwa Cilacap terkenal jamu ini ya monggo aja tetap dikembangkan, tapi sekarang harus dirubah ini caranya mengembangkan jamunya, bukan dengan BKO tapi dengan cara legal. Karena dengan cara legal kita bisa menjual jauh lebih banyak daripada yang ada BKO-nya, begitu ya. Betul, ya. Betul. Mungkin itu sementara dari saya. Yes, mungkin yang dari PPJI atau dari Pak Awang mungkin bisa memberikan masukan. Kita diskusi aja ini biar masyarakat ngerti bahwa sebenarnya jamu-jamu BKO itu sangat-sangat berbahaya, dan sebenarnya para pelaku jamu menjual OT yang legal pun sangat-sangat luar biasa, bisa meraih keuntungan begitu ya. Ya, menambah sedikit Pak Sudi. Ini cerita pengalaman saya dulu awal ketika saya jualan online. Jadi waktu itu
kita jualan online, dan ketika ada pembeli waktu itu dan ketika kita bilang bahwa kita dari Cilacap, itu pengalaman kita itu nggak jadi beli. Seperti itu. Jadi saking buruknya citra Cilacap zaman dulu, kita dulu malah ketika ini perusahaan dari mana Pak? Saya jawabnya dari Banyumas. Banyumas Karsiden Banyumas, seperti itu, bukan Cilacap. Nah, dengan saya bicara seperti itu baru mereka banyak yang beli. Dan ketika saya di awal-awal tahun 2011 lah saya menjualkan juga. Kemudian saya ketika ada pembeli saya bilang Cilacap, itu rata-rata tidak jadi. Itu beratnya kita zaman itu. Tapi alhamdulillah kita sekarang dibimbing oleh Lokapom Banyumas, kemudian kita juga dengan teman-teman dari PPJAI. Sekarang citra Cilacap sudah lebih baik dari dulu. Itu Pak. Sekarang Mas Dani ya memperkenalkan ini jamu sudah. gitu Justru ya. kita pede malah. Ini seperti Mas Pupung kalau sering menceritakan dulu itu kalau memperkenalkan jamu di Cilacap itu audien langsung Kalau sekarang kan sudah panen tepuk tangan katanya. Nah ini kan rekor untuk minum jamu terbanyak kan sudah dipegang PPJAI. Bagaimana bisa tercetus ide seperti itu? Jadi terus terang di awal-awal 2017 Kita di Semarang tuh Mas. Iya, 2017. Jadi kita satu saat memang karena kita anak muda terus bergerak di bidang jamu, satu saat dapat undangan di Balai POM Pak, Balai POM Semarang. Ya. Nah, saat dari teman-teman yang pabrik besar-besar itu memperkenalkan diri dan kita juga dikasih kesempatan memperkenalkan diri, kita ternyata ketika menyebutkan asal kita dari Cilacap itu langsung disoraki Pak. Disoraki. Ternyata apa? Karena selama ini jamu Cilacap itu terkenal dengan BKO-nya, bahan kimia obat. Bahkan ada yang bicara sinis, satu perusahaan yang besar katanya terganggu masalah ekspornya dikarenakan BKO, dan BKO sumbernya adalah dari Cilacap. Nah sehingga saya punya pemikiran dengan beberapa teman-teman pengusaha muda untuk meluruskan citra yang baik ini, dalam artian yang awalnya jamu itu memang bagus sebenarnya, tapi kesininya mungkin orang mencari praktis, mencari keuntungan sesaat, dicampurlah dengan kimia, itu seperti itu. Nah sehingga akhirnya berubah citranya menjadi bahan kimia obat itu. Nah sehingga tugas kami generasi muda itu meluruskan kembali bahwa jamu itu adalah warisan leluhur Indonesia dan bisa diakui oleh dunia, itu seperti itu. Jadi kami punya pemikiran bagaimana supaya jamu ini menjadi sesuatu yang keren, sesuatu yang menguntungkan gitu ya, dan diminum itu aman. Sehingga kami membentuk satu perkumpulan tadi, perhimpunan pelaku jamu. Semua stakeholder kita kumpulkan dan kita mencari sebuah momentum bagaimana supaya ini booming dan bisa bisa dilihat, bisa diakui bahwa jamu itu di Cilacap itu luar biasa. Sehingga tercetuslah ide membuat rekor muri. Alhamdulillah waktu itu kita ada 21.300-an Pak Suli. Mungkin dulu diceritakan awalnya gimana Pak Hukum waktu ketemu pemerintah ketika kita bilang dari jamu itu. Oh gitu ya. Nah jadi memang pengalaman kita agak sedikit miris Pak ketika kita berbicara, ketemu dengan dinas, ketemu dengan pemerintahan, perkenalkan bahwa kita mau mengadakan ikut acara gitu ya, untuk mengadakan rekor muri. Ditanya dari mana? Kita dari jamu. Gua langsung sinis begitu. Wah jamu. Jadi jamu itu seolah-olah sesuatu aib gitu, sesuatu yang jelek, itu seperti itu. Nah sehingga memang bagi kami angkatan muda ini atau generasi muda ini justru menjadi sebuah tantangan bagaimana supaya orang itu bangga dengan menjadi seorang pengusaha jamu gitu kan. Karena kalau dulu menjadi pengusaha jamu itu citranya selalu buruk ya Pak Aman ya. Nggak tahu saya dari BKO lah atau dari istrinya banyak gitu, saya nggak tahu Pak. Jadi saya nggak tahu salah satunya. Jadi saking kayanya. Jadi memang dari dulu memang kalau masalah bos jamu pasti jadi orang kaya Pak. Gitu, dari dulu Pak. Cuma memang Cilacap itu tetap ada dua hal versi saya Pak, dari sisi negatif dan positif. Positifnya Pak Awan juga mungkin mengakui bahwa kalau orang minum jamu Cilacap itu terkenal cespleng Pak.
Nah, tapi negatifnya ya BKO-nya itu Pak. Nah alhamdulillah saya berterima kasih terus terang dengan Badan POM. Jadi waktu itu belum ada loka Pak, masih Badan Tahun Balai POM. 2017 ya. Oh Betul, ya. Balai Loka POM kan 2018. Nah tapi waktu itu yang namanya Balai POM dan Badan POM itu terkenalnya itu kalau ada gerbekan kan kayak gitu Pak, sidak. Nah sehingga wacana yang luar biasa di versi Lokapom yang sekarang itu lebih mengedepankan pendekatan persuasif, pembinaan. Kalau tidak mau dibina ya baru dibinasakan kan gitu ya Pak ya. Ya mungkin itulah tanggapannya Pak. Saya nambahin mungkin saya jadi ingat itu Pak ceritanya waktu kami hadir di sini ya tahun 2018 akhir itu. Itu dengar cerita saya juga dengar itu, wah ini para pelaku usaha pada tiarap semua ini, sudah ada Badan POM yang deket ini ya, ada ketakutan deh ya. Tapi ternyata alhamdulillah enggak juga ya, enggak, seperti Pak. yang dipikirkan Enggak. kan. Nah. Bahkan saya dari awal-awal itu sudah dikasih warning ya, hati-hati nih kalau Lokapom itu di Indonesia cuma ada 2 yang kepalanya itu sarjana hukum. Nah, itu seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah Tuhan memberikan keberkahan bagi Cilacap yang sebenarnya kita yang namanya PPJI itu membawahi satu karsidenan Pak. Bahkan kita niatnya ya go nasional juga lah, kita bisa menularkan bahwa bisnis jamu yang herbal, yang legal ya, itu kita juga ternyata untung. Nah tadi di awal Pak Suli menyampaikan bahwa keuntungannya luar biasa. Memang betul kalau yang teman-teman di BKO mungkin cuma 1 dus 15.000, kita jual biasa, mahal-mahal itu biasa gitu kan ya, mahal-mahal. Jadi dengan keuntungan yang besar, dengan bahkan ada terkenalnya kalau dulu jualan suket jadi jadi konglomerat kan kayak gitu ya. Itu seperti itu. Jadi terima kasih nih Pak Suli, kita sudah dibimbing, diarahkan, dan saya berharap bahwa ke depan pengusaha jamu dari Cirata itu banyak lahir pengusaha herbal yang go internasional. Amin. Dan memang sekarang teman-teman banyak yang sudah go internasional sampai ke pemasarannya mungkin ke Taiwan, Hong Kong, bahkan ada yang mau di Amerika kan bikin perusahaannya. Itu seperti itu Pak. Teman-teman ini yang muda-muda ini luar biasa, dan saya harapannya dengan pembimbingan dari Lokapom ini semakin banyak tumbuh dan berkembang. Kalau hari ini mungkin 20, besok ada 200 pengusaha jamu. Keren. Sobat BPOM dimanapun Anda berada, ini ketiga narasumber ini beliau ini pelaku sejarah dalam arti mengikuti proses metamorfosis atau evolusi bagaimana Cilacap dikenal dengan jamu BKO-nya, kemudian dengan pendampingan dari Lokapom berubah menjadi jamu yang legal, kemudian mengikuti perubahan dengan dunia digital ya, sampai sekarang nggak hanya pasarnya nggak hanya nasional tapi juga internasional, sudah banyak konsumen dari luar negeri juga. Nah tentunya evolusi atau metamorfosis ini ya itu bisa terjadi, tentunya kan harus ada kerjasama atau peran serta dari semua lini ya, termasuk salah satunya dari dukungan dari pemerintah. Lah ini Pak Suli selaku Kepala Lokapom di Kabupaten Banyumas tentunya kan sangat berperan dalam proses keberhasilan ini. Monggo Pak disampaikan bagaimana kiat-kiatnya sampai terjadi evolusi yang luar biasa signifikan ini. Ya, makasih Mas Win. Jadi sebenarnya memang kalau kita bisa bilang itu memang di awal-awal Lokapom berdiri di sini itu ada tantangan yang berat begitu ya. Ada tantangan yang besar. Di mana seperti kita ketahui, orang kalau bicara masalah jamu Cilacap waktu itu ya mesti di dalam pikirannya itu mesti mengandung BKO gitu kan. Itu suatu tantangan berat bagi kami selaku pengawas obat dan makanan di wilayah Banyumas ini, Banyumas Cilacap. Nah, tetapi dengan adanya koordinasi yang bagus ya, saya sangat apresiasi juga dengan pemerintah daerah di sini, baik itu Dinas Kesehatan, Disperindak. Bahkan di awal-awal sekali kami bentuk namanya tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat makanan yang dikomandani oleh asisten perekonomian ya, asisten berapa itu ya. Di situ juga memberikan koordinasi kepada seluruh lintas sektor untuk sama-sama mengembangkan atau membangun
atau mendampingi para pelaku usaha ini supaya dia membuat produk-produk yang ilegal. Itu pertama dulu. Jadi pertama kita dorong para pelaku usaha ini dengan dukungan lintas sektor terkait. Lokapom langsung memberikan dukungan-dukungan, memberikan pendampingan. Bahkan mungkin nanti bisa diceritakan nih masa Pak Awang, jadi sudah berapa produk yang sudah terdaftar? Udah hitungannya puluhan, ratusan? Kita hampir 100. Nah, hampir 100. Jadi sudah banyak sekali produk-produk babat tradisional yang sudah legal ini di salah satu perusahaan di Cilacap ini, yaitu di Natur ya. Nah, itu artinya apa? Memang tantangan besar di awal, tapi kalau kita bisa berkoordinasi, kemudian kita punya niat baik, dan tentunya juga ada dukungan dari pelaku usaha. Nah, yang paling penting itu dukungan dari pelaku usaha untuk merubah mindset, merubah pemikiran bahwa sebenarnya kita bisa kok jual jamu-jamu yang legal itu dan mendapatkan keuntungan yang banyak, bisa kok gitu. Nah, ini yang dari awal selalu kami koordinasikan, kemudian kami lakukan pendampingan sampai maksimal. Bahkan dari teman-teman pelaku usaha ini, kalau misalnya dalam hal perizinan masih ya Indonesia, kalau gaptek atau nggak tahu masalah komputer, akan kita dampingi sampai mereka mendapatkan izin. Saya sudah sampaikan kepada tim saya ini, tolong pada saat ada pelaku usaha yang mengajukan izin, garansi kita sampai mendapatkan izin edar. Nah, itu. Ya, itu saya tekankan kepada tim saya, sehingga alhamdulillah sampai sekarang kita bisa melihat hasilnya. Sudah banyak pelaku usaha yang memproduksi produk-produk terutama jamu yang sudah legal, dan alhamdulillah juga bisa terjual dengan mudah lah begitu ya. Terjual dengan mudah artinya apa? Pemikiran bahwa menjual produk jamu bisa laku dengan menjual OTBKO itu salah sebenarnya, salah ya. Bahkan di lain sisi pada saat mereka memproduksi jamu BKO, oke lah dia mendapatkan keuntungan, tapi di sisi lain dia akan selalu deg-degan ya, selalu khawatir, tidak tenang. Itu mesti ya. Mungkin nanti ada operasi dari Lokapom, mungkin juga dari rekan-rekan aparat penegak hukum yang lain. Nah, itu kan membuat hidup kita kan nggak tenang. Nah, sebenarnya yang dikejar itu apa sih? Kan gitu ya. Ketenangan hidup ya, Pak. Iya. Itu mungkin nanti. Ini pertanyaan untuk Mas Awan selaku owner Denatur Indonesia. Ini kan Denatur Indonesia kan salah satu pelopor jamu Cilacap ya Mas ya, yang go internasional. Eksistensinya sudah diakui dari berbagai pihak selain dari Badan POM, dari Pemda Cilacap. Nah, tadi yang menarik tadi bagi Denatur Indonesia dapat kunjungan dari Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pak Yasin ya. Nah, ini kan dalam rangka apresiasi ke PT Denatur, PT Denatur Indonesia yang sudah mengembangkan ya industri obat tradisional, kemudian menyerap tenaga kerja yang banyak, juga membawa nama produk-produk dari Indonesia ke kancah internasional. Tentunya kan itu wujud apresiasi dari pemerintah provinsi ya. Nah, kira-kira tips apa aja Mas proses perjalanan Denatur sampai ke level seperti ini agar UMKM yang lain bisa meniru gitulah. Silakan. Ya, jadi basicnya memang saya dulu itu adalah sarjana teknik informatika. Jadi zaman dulu kita harus menggunakan Google, yaitu untuk biar bagaimana caranya supaya website kita itu berada di nomor 1 pencarian. Misalkan nih obat pasir atau obat apa, nanti kita posisinya di atas, dan itulah terjadinya penjualan kita di situ. Nah, cuman di era sekarang itu kita lebih mudah lagi Pak Win. Kita nggak perlu harus punya website, nggak perlu punya orang-orang yang berkompeten di situ. Kita cuma bisa sebagai pengusaha atau pemula itu cukup menggunakan marketplace. Itu sekarang udah bisa. Kita sudah, bisa sebutkan ya, ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee, terus kemudian ada Lazada. Jadi produk-produk kita, walaupun kita tidak di kota nih, misalkan di desa nih, itu bisa menjual sama derajatnya lah dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Ya gitu, tinggal
apa yang perlu kita jual. Jadi bukan hanya cuman jamu, misalkan dari agen pun bisa menjual, dari orang biasa pun bisa menjual. Jadi menjualkan produk-produk dari kita. Tentunya yang legal, yang berizin dari Badan POM ya Mas. Iya, kalau nggak lagi jangan. Kita hidup seperti Pak Suli tadi, bahwasanya kita pengen hidup itu kan tenang. Uang banyak pun belum tentu tenang, ya kan? Kalau seandainya ketenangan itu bisa dibeli, itu udah habis selama itu uang dibeli semua. Tapi ketenangan itu kan sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan jalur. Betul, selain tenang kan juga produk yang berizin dari Badan POM kan insya Allah aman ya, karena kan izin edar itu wujud jaminan dari pemerintah atau gimana? Iya. Jadi kalau sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM, tentunya sudah ada analisa terhadap produk tersebut. Nah, pada saat itu sudah memenuhi syarat, maka Badan POM memberikan izin. Jadi pada saat itu belum memenuhi syarat, ya tentunya Badan POM belum memberikan izin. Artinya apa? Pada saat produk itu ada izin Badan POM, itu sudah dijamin oleh pemerintah bahwa produk itu aman gitu. Ya. Nah, ini terakhir untuk Pak Mas Pupung nih sebagai asosiasi BPJAI ya. Ini kan asosiasi kalau kami melihatnya itu sebagai komunikator ya, atau menjembatani komunikasi baik itu antara instansi pemerintah maupun di sektor lain dengan para pelaku usaha ya Mas ya. Nah, kira-kira pentingnya apa sih Mas kalau usaha UMKM terutama di jamu itu untuk bergabung di asosiasi BPJAI ini Mas? Kira-kira keuntungannya apa yang didapat gitu ya? Barangkali nanti bisa sharing knowledge, bisa saling memberikan sukses story atau gimana? Ya, terima kasih Pak Win. Jadi PPJAI ini kan tadi perhimpunan pelaku jamu. Namanya perhimpunan hati jamu dari akademi dan sebagainya. Nah, lahirnya PPJAI itu sebenarnya mendorong pertumbuhan para pelaku jamu atau para pemuda jamu itu untuk mendapatkan legalitas, terus mendapatkan pasar, gitu kan. Ibaratnya juga ketika ada permasalahan kita ada namanya itu pendampingan. Kita menjembatani bagaimana berkomunikasi dengan pemerintah, dan dalam hal ini yang paling berkaitan itu dengan Badan POM. Nah, sehingga kita memberikan masukan bahwa atau edukasi kepada pelaku jamu yang selama ini mungkin belum memiliki, bukan golongan hitam dan putih gitu ya, tapi dalam tanda kutip mungkin belum memiliki legalitas, sehingga kita memberikan edukasi bahwa Lokapom yang sekarang itu sangat memberikan kemudahan. Kita memberikan jembatan, mempertemukan dengan Lokapom, memberi satu forum atau satu ruang, kita undang, kita bantu masalah legalitas. Jadi tugasnya PPJAI ini sekarang selain pendampingan itu memberikan media bagaimana mereka itu bisa menjadi legal. Jadi selain kalau pendampingan Pak ketika ada masalah gitu kan, itu kita dampingi benar-benar. Jadi kadang-kadang kan salah paham. Jadi salah paham mungkin ketika ada Badan POM takutnya diri razia, ditangkap dan sebagainya. Nah, kita memberikan satu pendidikan dulu, pendampingan. Setelah mereka mendapat satu pencerahan, baru kita akan mengadakan mempertemukan dengan dinas-dinas terkait, sehingga mendorong supaya mereka menjadi legal. Nah, dan insya Allah ketika bergabung dengan PPJAI itu membantu dengan sepenuh hati Pak. Yes, keren, programnya keren dari PPJAI. Nah, tadi kan Mas Pupung menyampaikan terkait legalitas produk. Itu ibarat di pewayangan itu yang produk yang legal itu kan golongannya Pandawa gitu ya. Yang ilegal kan Kurawan. Nah, tentunya kan Pak Suli kan juga peran nggak bagusnya itu juga harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi ya kan Pak Suli kan punya aparat bagian penindakan juga. Bagaimana Pak menanggapi hal tersebut, karena kita tahu ya meskipun nilai sudah bagus ya untuk perkembangan jamu di Cilacap ini, tetapi kan fakta di lapangan ya meskipun jumlahnya sudah menurun banyak, masih ditemukan juga jamu-jamu yang ilegal diproduksi di Cilacap. Nah, ini kan Pak Suli menyelesaikan hal seperti ini, langkahnya seperti apa? Silakan. Ya, mungkin perlu diketahui ya para sahabat BPOM. Jadi Badan POM itu punya tim pembina. Pembina itu biasanya memberikan edukasi, komunikasi, informasi kepada masyarakat. Bagaimana cara kita memilih obat dan makanan yang baik dan sebagainya.
Kemudian juga kami punya tim pengawas. Jadi pengawas itu tugasnya melakukan menjaga komitmen dari pelaku usaha yang pada saat dia sudah mendapatkan izin edar apakah masih sesuai cara produksinya dan sebagainya. Jangan sampai nanti setelah mendapatkan izin edar dia memproduksi dengan cara produksi yang tidak baik dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, Badan POM juga termasuk juga Lokapom Banyumas ini mempunyai tim penyidik ya, tim penyidik. Apa tugas tim penyidik? Ya seperti kita ketahui namanya penyidik juga dia melakukan proses penyidikan tindak pidana obat makanan yang ada di wilayahnya. Nah, termasuk juga di Lokapom Banyumas. Nah, kenapa kok kita punya 3 tim ini ya? Ya memang secara aturan Badan POM mempunyai 3 tim itu gitu ya. Nah, kemudian tugasnya bagaimana? Ya sesuai dengan tugasnya. Tim pembina dari Infokom namanya, informasi dan komunikasi, itu nanti akan memberikan edukasi ke masyarakat, memberikan KIE biar masyarakat meleklah terhadap apa produk yang dipilih gitu ya. Jangan sampai dia memilih produk-produk yang tidak memenuhi syarat. Nah, di dalam hal kita bicara masalah obat tradisional ini 3 unsur ini kami lakukan. Pembinaan dengan cara memberikan KIE kepada masyarakat kami lakukan. Ya, masyarakat, pelaku usaha itu sering kita berikan pelatihan, fintech dan sebagainya. Kemudian pengawasan kami juga turunkan tim pengawas untuk menjaga produk-produk atau sarana-sarana yang melakukan produksi ini sesuai dengan cara produksi yang benar. Nah, itu kita turunkan. Nah, satu lagi, tim penyidik juga kita turunkan. Kenapa? Ternyata para sahabat BPOM ya, jadi ternyata di wilayah Banyumas ini juga belum hilang 100%. Ini para pelaku usaha nakal lah saya katakan gitu ya. Masih nakal itu apa? Dia memproduksi produk secara ilegal, kemudian masih menambahi bahan kimia obat. Nah, ini tugas dari penyidik ini untuk membersihkan itu. Ini kita lakukan dalam rangka untuk menjaga jangan sampai perusahaan-perusahaan yang sudah bagus, sarana-sarana yang sudah memenuhi syarat, sedang memproduksi produk-produk yang legal, nanti akan tertarik lagi oleh mereka-mereka yang masih memproduksi jamu-jamu yang ilegal, bahkan mengandung PKU. Nah, untuk mereka inilah kami turunkan tim khusus ya, penyidik ya, penyidik dari Lokapom Banyumas ya, untuk melakukan penindakan. Tugasnya apa? Penyidik ini ya sama seperti penyidik Polri ya, akan kita lakukan proses sampai ke pengadilan. Nah, supaya apa? Ini menjaga apa yang sudah kita lakukan bersama-sama ya dengan pelaku usaha yang sudah benar ini supaya tetap selalu memproduksi jamu-jamu yang legal. Nah, yang ganggu-ganggu ini dalam tanda kutip yang ganggu ya saya katakan gitu. Ya mohon maaf, ini harus kita benahi ya dengan cara salah satunya dengan kita turunkan penyidikan untuk melakukan penindakan di sana. Ya. Itu kan Sobat BPOM, keren kan program-program dari Lokapom di Kabupaten Banyumas. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ini Mas Awan ini kan pelaku usaha atau pengusaha muda yang visioner ya. Jadi dulu dari wilayah Cilacap kan terkenal dengan jamu BKO. Terus kemudian mendirikan jamu yang legal gitu ya, yang melawan arus atau melawan arah yang ada di lingkungannya. Kemudian selain legal kan juga bermain di dunia digital juga ya. Tentunya dari Sabang sampai Merauke bisa mendapatkan produk-produk dari Denatur lah. Ini kan yang terakhir ini kan sudah go internasional nih, sampai ke luar negeri ini. Seberapa besar sih Mas pangsa pasar dunia herbal kalau di dunia internasional itu? Nah, terus negara mana yang jadi tujuan ekspor dari Denatur Indonesia ini? Silakan. Jadi seperti yang saya katakan tadi Pak Win, bahwasanya di dunia digital sekarang, era marketing sekarang itu kita nggak cuma jualan hanya di sebatas Cilacap saja. Jadi bisa di Jakarta, kita bisa di Surabaya dan lain sebagainya. Dan kita hanya cukup nggak perlu buat toko yang besar. Kita cukup kalau di era sekarang itu cukup tempat seadanya. Kita yang penting kita jualan di internet, kita bisa pengiriman sampai ke luar negeri. Salah satu contohnya di Malaysia, kita juga ada pengiriman, ke Eropa juga kita ada, terus kemudian beberapa negara seperti Singapura, terus kemudian ini
Emirat Arab juga kita kirim. Cuman ekspor di sini dalam arti bukan kontaineran, bukan Pak ya. Jadi kita masih sebatas antara konsumen dan konsumen. Jadi kayak gitu. Jadi pembelian dari sini, misalkan ada orang Indonesia di sana mencari obat untuk dirinya atau untuk majikannya, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya dunia digital sekarang ini, kita sangat dimudahkan, apalagi sekarang dari Badan POM sendiri untuk pembuatan perizinan itu sangat mudah sekali, seperti itu, sangat mudah. Jadi kalau sampai dengan misalkan pengusaha yang nggak bisa keluar izinnya, kalau dibilang misalnya disusun, itu sebenarnya nggak juga. Saya sendiri yang mengalami, saya buktikan, saya pelakunya bahwa perizinan sekarang sudah mudah lah, seperti itu Pak. Sobat muda BPOM ini contoh pengusaha muda yang bisa kita tiru semangatnya, kita tiru tips-tipsnya. Jadi jangan putus asa lah, ayo semangat menjadi pengusaha-pengusaha muda, karena dengan dunia digital bisa menembus dunia gitu ya. Mas Awan. Berhubung waktunya sudah habis, sebelum ditutup untuk podcast kali ini, untuk masing-masing narasumber untuk memberikan ya pesan-pesan sebelum di closing. Monggo Pak Suli yang pertama. Ya, terima kasih. Pesan saya ini kepada pelaku usaha terutama jamu ya. Ini ayolah kita memproduksi jamu-jamu yang legal. Karena pengalaman dari PPJI, ini anggotanya, ini ternyata menjual jamu legal itu untungnya jauh lebih besar daripada menjual jamu yang legal. Kemudian yang kedua, pada saat dia memproduksi jamu legal, hidupnya akan enak gitu ya, nggak tenang dibanding dengan memproduksi jamu ilegal. Nah, kemudian untuk masyarakat, ini perlu saya ingatkan lagi, pada saat akan mengkonsumsi atau membeli produk-produk obat dan makanan, jangan lupa cek klik ya. Cek klik itu singkatan. Klik itu KLIK. Cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, dan cek kadaluarsanya. Demikian Mas Umi. Terima kasih, monggo Mas Awan. Bagi teman-teman pengusaha jamu, pelaku jamu, mari zaman sekarang itu lebih mudah menjual yang legal daripada yang ilegal. Jadi mindset kita harus dirubah, bahwasanya jualan yang legal itu lebih mudah daripada yang ilegal. Seperti itu saja Pak. Untuk yang terakhir monggo dari Mas Pupung dari BPJI. Terima kasih. Saya di akhir acara ini untuk teman-teman pengusaha, jangan takut untuk menjadi orang sukses. Jadi jangan takut dengan legal. Jadi legal itu sekarang sudah sangat mudah, apalagi sekarang kita sudah memiliki seorang dirijen, yaitu dengan Pak Banyumas. Monggo yang belum legal segera dilegalkan. Kalau misalkan sulit masalah menjadi orang sukses dengan menggunakan marketingnya, mari nanti kita dari PPJI akan menjembatani dengan kerjasama dengan Badan POM mengadakan pelatihan digital marketing. Itu seperti itu. Nah, terima kasih saya sampaikan juga ke Pak Awan, Pak Suli yang sudah memberikan luar biasa energi positif dengan PPJI. Kami tunggu pada rekan-rekan dari pengusaha pelaku jamu yang bergabung dengan PPJI. Terima kasih yang disampaikan dari PPJI tadi ya, menawarkan untuk fintech pelatihan digital ya, pelatihan marketing digital bertahap gitu ya. Itu bagi seluruh UMKM di Indonesia ya. Ya nanti kan kita tindak lanjuti mungkin, dan nanti dari tim BPJI, dari Mas Awan untuk menjadi narasumber ya. Sobat BPOM, inilah narasumber terbaik dari kami. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Suli dari Kepala Lokapom di Kabupaten Banyumas, Mas Awan dari PT Denatur Indonesia, kemudian Mas Pupung dari Asosiasi PPJI ya, sudah memberikan tips ilmunya ya, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Tentunya Sobat BPOM, kegiatan ini tidak hanya berakhir sampai sini saja ya. Lah ini kan dari PPJI menawarkan untuk nanti pelatihan atau fintech marketing digital secara bertahap bagi seluruh UMKM di Indonesia, mudah-mudahan memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua ya. Baik narasumber, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir pada acara yang menarik ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua dan Sobat BPOM di seluruh Indonesia. Tak
tak ada gading yang tak retak, maka tidak ada kesempurnaan ya selain milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila selama memandu acara saya secara pribadi ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.